Apa sih yang mungkin bisa lu bayangkan prediksi bisnis di tahun 2021 ini? Siapapun kita saat ini adalah kata kuncinya adalah stay relevant. Sekarang juga banyak yang mereka di situasi COVID malah dia menanggung keuntungan yang luar biasa itu. Pahami konstelasi bisnis yang ada sekarang. Iya. Bisa jadi strategi senjatamu tahun kemarin itu sudah obsolete, Iya. irrelevant. Ada 3,6 juta tambahan pengangguran tahun 2021 ditambah 10, sekian juta, total 14 juta yang nyari kerja. Lalu opsi nyari kerja tentu tidak semudah di tahun sebelum adanya COVID. Ya. Lalu kemudian keinginan untuk entrepreneurs itu kan menggoda pikiran mereka. Sehingga apa? Mungkin apa yang kita bahas hari ini adalah lebih kepada mengingatkan untuk berhati-hati kan gitu. Ya. Bahwa jangan segala sesuatu yang lu yakini bahwa gue pasti bisa karena produk gue bagusnya belum tentu kan. Ini juga Be optimist is good, but Okay. not blindly optimistic. Gitu. ya. You gotta be very realistic dengan apa yang ada. Nah, makanya dari situ kan kita berangkatnya begini berarti. Kita bicara steps by steps-nya itu kira-kira apa, Bro? Kalau kita mau buka usaha kan kita lu berapa tahun, Bro? Tadi 14 tahun ya? 2007 ya. 2007 14 tahun. Agustus. Ya, 14 tahun. 14 tahun. It's very tough. Not that easy, I understand. Ada darah bercucuran nggak? Ya. Bloodshed everywhere. Berceceran darah di mana-mana, pengorbanan yang ya seperti itulah. Jadi intinya adalah nomor satu kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh customer yang mau kita tembak itu. Kebutuhan masyarakat itu apa? Setelah tahu kebutuhan itu, kita lihat adalah aku punya bakat. Karena yang paling bagus sekali lagi, ketika kita melakukan satu usaha tuh yang kena keempat dimensinya itu. Jadi yang kau lakukan sesuai dengan bakat terbesarmu dan you are very passionate about that. Aku ingatkan, passionate artinya indikatornya adalah ketika kau melakukan itu waktu itu tidak terasa. Itu passionate ya. Jangan sampai kita bidang usaha yang kita lakukan sesuatu yang kita benci. Itu kalau aku nyebutnya neraka di dunia itu jadinya. Nah, jadi nomor satu kan lo harus semoga nomor satu yang saya lakukan itu sesuai dengan kekuatan terbesar saya, bakat saya. Nomor dua, memang saya passionate melakukan itu. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Emang orang banyak nyari. Memang orang lagi nyari itu. Dan yang keempat, kita tidak hanya bicara sukses jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita bicara sukses, we are talking about orang yang percaya sama Tuhan, bahwasanya apapun yang kau lakukan itu harus berada di koridor sesuai dengan nilai-nilai agama yang kau yakini, sesuai dengan moral nilai-nilai masyarakat dan tidak melanggar aturan. Oke, tadi buat para teman-teman atau siapapun mereka yang hari ini sedang mencari kerja tapi susah, kemudian mereka berusaha untuk mungkin memikirkan entrepreneurship adalah solusi. Nah, ada juga nih bro, sebetulnya tadi terlintas sama gua di COVID era ini, mereka sudah punya usaha, tapi kemudian mereka juga mengalami kesulitan. Kira-kira apa yang terbersit di benak lu untuk teman-teman yang kayak begini nih bro? Petinju itu kalau mau menang itu paling tidak 3 hal ya yang harus dia pahami kalau seorang petinju mau menang. Nomor 1, dia harus asah, tenaganya harus kuat. Nomor 1 ya. Nomor 2, dia tahu teknik bagaimana bertinju. Nomor 3, dia harus kenal siapa yang mau dia lawan. Karena ketika melawan petinju A dengan petinju B, lawannya beda. Jadi nomor 1 tips gua bagi teman-teman yang sedang berbisnis saat ini di era COVID ini, di era pandemi ini, a very challenging situation adalah kita harus kenal dulu what is happening outside. Bahwa bisnis sekarang is not business as usual, bukan bisnis seperti apa adanya. Di bahasan sebelumnya kita ngobrol bahwasanya saat ini terjadi tumbukan 4 hal. Jadi teman-teman sedikit bocoran mungkin nanti kalau teman-teman merasa tertarik ingin ini lebih dibahas lebih detail kita jadi masukin jadi salah satu topik ya. Bahwa konstelasi bisnis yang ada saat ini adalah di Indonesia, ini bocoran sedikit aja ya. Bahwa saat ini itu sedang terjadi 4 hal, terjadi tumbukan
collision ya, apa ya bahasa Inggrisnya, collision ya, Yeah, collide, collision ya. Ada tumbukan 4 hal yang terjadi bersamaan. Nomor 1, digital. Digital dimulai tahun 1994 sampai sekarang. 2021 secara literatur kita masuk ke fase keempat digital, di mana sudah tidak ada lagi jenis usaha yang tidak terkena dampak dari digital. Semuanya kena, semuanya kena. 1, digital. Yang kedua yang milenial. Sekarang sudah milenial sama centennial nih. Udah kita bahas kemarin. Udah kita bahas. Jadi teman-teman silakan merujuk lagi kalau buat sambil tiduran pengen dengar secara singkat ya. Apa itu milenial, apa itu centennial atau generasi Z itu. Jadi nomor 1 tumbukan pertama adalah digital. Banyak organisasi bingung bagaimana menghadapi digital. Tadi nih Van, tadi sebelum kita rekaman ini, ada salah seorang senior manager dari salah satu perusahaan telco di Indonesia, itu WA gua. Dia bilang gini, Mas Bagio bisa kasih contoh nggak organisasi yang sukses melakukan transformasi digital? Terus gua bilang begini, setahu gua belum ada bro, semua sedang berusaha melakukan itu. Belum ada yang sudah sukses itu, belum ada. Dia sedang melakukan itu. Mereka sedang melakukan itu. Iya ya Mas ya. Iya. Nah, di saat semua orang lagi bingung, banyak perusahaan itu bagaimana merespon properly terhadap digital world ini, ada milenial sama centennial menyeruak masuk dalam peradaban di organisasi ya, misalnya itu ya. Yang ketiga adalah teman-teman sadari ya bahwasanya sekarang kalau bicara bisnis, teman-teman ada ceruk pasar baru yang besar, namanya Muslim kelas menengah. Muslim kelas menengah itu jumlahnya itu sekitar 128 juta. Ini adalah peluang yang bisa kita optimize. Muslim kelas menengah. Sedikit ya Van ya, Muslim kelas menengah itu apa sih? Kalau merujuk ke World Bank, karena definisi kelas menengah itu macam-macam. Paling ada definisi yang apa namanya ya? Yang rigid, ada definisi yang tidak. Gue pakai yang rigid aja biar gampang. Kelas menengah artinya orang yang spend-nya tiap hari itu 2-20 pengeluarannya dolar pengeluarannya. Kelas menengah bawah 2-4 dolar, kelas menengah bagian tengah 4-10 dolar, kelas menengah yang atas 10-20 dolar. Kalau kau punya pengeluaran tiap hari itu di atas 20 dolar, berarti sebenarnya kau sudah bukan kelas menengah, kau sudah kelas atas. Gitu. Nah, berapa sih jumlah kelas menengah Muslim di Indonesia? 128 juta. Gede banget itu. Dan mereka punya ideologi, pemahaman teologi yang mungkin ya agak berbeda dibanding zamanmu dan zamanku dulu, masih mudaan. Ini ada ceruk pasar baru yang teman-teman bisa optimalkan, Gue ngomong agak panjang nih. Suatu saat gue diundang salah satu teman untuk mengisi sesi ya di sekolah konglomerat namanya. Ada diskusi lah di dalam bahwasanya ada satu peserta lah ya. Peserta itu tanya, Mas Bagio, kalau saya non Muslim gimana? Lah, emang ada larangan non Muslim jualan jilbab? Iya. Ada larangan non Muslim jualan baju koko gitu kan? It's all about business. Jadi ada ceruk pasar, ada kesadaran ideologis dan teologis baru yang teman-teman bisa pakai. Bener banget. Itulah kenapa sekarang banyak perbankan bergerak di syariah, industri yang berbasis syar'i itu booming, so on and so forth. Itu 3 ya, dan yang terakhir adalah masalah COVID-19. Jadi kalau lu tanya lagi, balik lagi Bagio, apa yang bisa lu sampaikan buat teman-teman yang sedang melakukan atau sedang berbisnis saat ini? Summary-nya adalah fahami konstelasi bisnis yang ada sekarang. Bisa jadi strategi senjatamu tahun kemarin itu sudah obsolete, irrelevant. Kenapa? Karena pukulan jenis begini ini kalau petinju itu bisa sukses menjatuhkan lawan A, tapi ketika menghadapi lawan B bisa jadi pukulanmu itu bukan bikin dia KO, tapi dia ketawa geli. Pukulan gini dipakai buat gua, kata dia. Oke, nah gua rasa yang terakhir nih, gua mau nanya nih. Tadi kan entrepreneur, kemudian yang kedua entrepreneur yang sedang dalam situasi sulit. Yang ketiga adalah kalau misalnya di tahun 2021 itu kan kita belum tahu seperti apa, karena sekarang baru 19 hari. Ya kan? Betul. Nah, by the way, apa sih yang mungkin bisa lu bayangkan prediksi bisnis di tahun 2021? Ini tips buat para teman-teman yang kerja agar mereka tetap bisa on fire. Kira-kira seperti apa? Pandangan apa yang lu bisa lihat mungkin?
kasih lihat ke mereka? Satu kata aja atau bukan satu kata ya, tapi satu frase sederhana yang menurutku ini berlaku buat teman-teman yang sedang melakukan bisnis atau akan berbisnis atau termasuk kita juga. Stay relevant. That's the key. Maksudnya? Bagaimana kita tetap relevan dengan konstelasi bisnis yang ada sekarang. Dengan cara memahami challenge yang ada di luar, lalu mengupgrade diri, memastikan bahwa kompetensi yang aku miliki, skill yang aku miliki, pola pikir terutama ya, mindset, metodologi, teknologi, strategi itu harus kompatibel. Jadi siapapun kita saat ini adalah kata kuncinya adalah stay relevant. Kalau istilah gue gini ya, ini istilah gue. Terutama bagi teman-teman yang sedang punya bisnis sendiri atau teman-teman yang ada di organisasi itu. Guys, lu nggak bisa diem. Kayak istilah gue gitu. Lu jalan saja, kalah, kenapa? Kompetitormu lari. Gitu. Lu jangan diam, apalagi setback, mundur, lu diem ya, lu jalan aja, kalah sekarang itu. Kompetitormu sedang lari kencang, baik kompetitor direct kayak kita nih sesama ini, kompetitor yang dulu bukan kompetitor sekarang jadi kompetitor. Dulu sebenarnya nggak bukan padanan, bukan sekarang jadi padanan. Banyak kan contohnya. Apa namanya? Dulu pemilik mobil sama taksi itu bukan kompetitor, pemilik mobil yang punya mobil. Bener. Tapi dengan adanya Grab, Gojek, apa ya? Loh, kok jadi kompetitor sekarang? Iya betul. Jadi pemahaman terhadap konstelasi, istilah gue kayak perbintangan. Konstelasi bisnis yang ada itu harus komprehensif. Bagaimana caranya to stay relevan? Bagaimana bisa relevan kalau gua nggak tahu tantangannya apa? Kata kuncinya apa? Ikro. Banyak baca, banyak diskusi, terekspos dengan banyak hal. Tapi ingat ini apa ya? Ngingetin kita semua termasuk gua, lu juga nih. Be very careful. Karena input, proses output. Kalau outputmu mau bagus, inputnya juga bagus. Banyak baca, betul, tapi pastikan yang dibaca benar gitu. Terakhir gue itu kemarin sempat baca katanya banyak kesalahan atau bukan, gue bilang bukan kesalahan, tapi banyak orang yang terjebak bisnis di situasi COVID ini adalah karena mereka tidak secara cepat switch bisnis modelnya atau apa itu ya. Jadi bisnis modelnya itu mereka telat gitu. Sedangkan buat beberapa yang sekarang, karena kan perusahaan sekarang juga banyak yang mereka di situasi COVID malah dia menangguk keuntungan yang luar biasa itu. Itu kira-kira bagaimana tuh, Bro? Balik lagi, there are always two sides of the coin. Di mana ada krisis pasti ada orang yang diuntungkan. Jangankan krisis, di mana ada perang pasti tetap ada orang yang beruntung. Pemasok senjata misalnya. Bener. Tetap selalu ada begitu. Jadi kata kuncinya bisnis kan cuma dua. Bisnis kita itu cari profit. Profit itu didapat dengan dua kata kunci, being effective and efficient. Itu doang kan? Efektif itu artinya tepat sasaran menghasilkan output seperti yang kita harapkan. Efisien prosesnya itu. Karena efisien itu parameternya 3 kan ya. Sesuatu disebut efisien itu jika apa? Prosesnya simple, waktunya cepat, budgetnya sedikit. Itu yang kita sebut efisien. Nah, teman-teman begitu ada COVID, bingung dengan bisnis model yang lu lakukan. Katakan ada 10 fase untuk mendeliver satu output. Begitu kena COVID, kau tetap pertahankan ini, padahal tiap fase itu ada cost-nya. Iya, betul. Padahal sebenarnya bisa ini diminimalisir dengan teknologi misalnya, dengan akselerasi proses, memotong sampah-sampah dalam proses. Nah itu yang harusnya kita kaji. Pertanyaannya pasti begini jadi Pak. Gue tuh mau melakukan gitu bahagia, cuman gue bingung. Ini kemarin gue ngobrol sama seorang CEO kawan gue nih. Jadi kalau lihat podcast ini pasti dia tahu ini si Bagio ngomongin gue nih. Dia bilang begini, dia kan CEO baru. Ini udah subscribe belum? Udah katanya. Udah. Temen gue nih CEO perusahaan multinasional dari Prancis, dia cerita. Gue tanya ke anak buah gue tuh, apa di tempatmu yang bisa disimplifikasi prosesnya? Cost mana yang bisa lu potong? Anak gue bilang, nggak ada Pak, sudah maksimal. Bagaimana kalau mindsetnya begitu itu? Terus akhirnya gue pandu, oke, coba sini duduk. Coba gue tanya, biaya telepon lo, biaya listrik lo, ini kan dia bicara satu cabang misalnya. Biaya listrik lo sebulan berapa? Gitu. Lu bisa nggak minimalisir? Oh bisa. Ternyata bisa, tuh kan. Tapi begitu block mindsetmu sudah ke blocking di awal, kita sudah maksimal Pak, sudah kita nggak bisa lakukan apa-apa. Benar-benar.
bro, bagaimana lu bisa bertahan dalam bisnis ketika revenue kita turun sedang pengeluaranmu tetap? Ini termasuk buat kita juga, bro. Semuanya ini juga, ini tembakan termasuk tembakan. Kayaknya setiap orang. Enggak, karena gue lihat sekarang Iya. sebetulnya dengan COVID itu bukan hanya organisasi tapi juga sebetulnya keluarga ya. Setiap individu mereka sudah mulai kalkulasinya lebih. Iya dong. Iya. Iya dong, betul apa enggak sih? Iya. Nah, sehingga dalam bentuk kalkulasi ini pula sebetulnya ini juga pesan buat teman-teman yang akan entrepreneur, ya kan? Lu kalkulasi lu harus mateng gitu maksud gua. Ya kan, podcast kita ini sebetulnya adalah mengencourage, tapi kita tidak menyarankan untuk terlalu tergesa-gesa. Saya percaya kalau saya berusaha lebih keras, pasti ini bisa diperbaiki sehingga kamu melakukan improvement. Berarti apa? Lu harus menyelesaikan masalah mereka dan terus punya solusi kan gitu. Iya. Kira-kira gitu, Bu. Itu tambahan dari gua. Menurut lu gimana tuh? Iya. Cepat itu bagus, bos. Cepat itu bagus. Tapi bukan berusaha terus.